Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Uang pesangon untuk ratusan karyawan dua pabrik rokok di Kota Blitar, PT Bokormas dan PT Pura Perkasa Jaya yang terkena pemutusan hubungan kerja karena perusahaan pilot masih belum jelas. Ketika kondisi perusahaan pilot, uang pesangon untuk para buruh menjadi prioritas terakhir setelah tagihan-tagihan lainnya. Hal ini terungkap saat kurator PT Bokormas dan PT Pura Perkasa Jaya yang ditunjuk pengadilan memberikan sosialisasi terkait kondisi perusahaan pilot kepada ratusan karyawan pabrik rokok di Kota Blitar Senin 4 September 2023. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan melalui jurnalis kami dari Tribun Mataraman. Ada Samsul Hadi yang akan melaporkannya. Silakan Samsul. Ya, baik, selamat sore, Firda dan Tribuners. Ya, dua pabrik rokok di Kota Blitar, yaitu PT Bogormas dan PT Perkasa Jaya, itu merupakan pilot dalam proses PKPU di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada 28 Agustus 2023. Ya, upaya PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang itu diajukan oleh dua kreditur dari dua perusahaan rokok itu karena mereka perusahaannya tidak bisa membayar kewajibannya. Lalu putusan dari proses PKPU baru 28 Agustus. Dan setelah dinyatakan baik, pengadilan menunjuk kurator yang menguji semua tagihan maupun nanti aset dari perusahaan. Dan kemarin dari kurator itu ke Kota Blitar bertemu dengan ratusan karyawan. Jadi dari dua perusahaan rokok yang masih satu itu ada sekitar 600 lebih karyawan yang nanti akan di PHK karena perusahaannya pilot. Dan kurator bertemu dengan para karyawan perusahaan untuk menyampaikan putusan pilot dan kondisi perusahaan serta nanti untuk hak-hak karyawan itu tahapannya seperti apa itu disampaikan pada karyawan. Memang kemarin dalam penyampaian jadi ada beberapa prioritas perusahaan pilot, jadi tagihan-tagihan yang didahulukan itu. Jadi untuk prioritas pertama, tagihan itu akan diberikan dulu untuk tunjangan gaji kepada karyawan dan pajak, tagihan pajak. Lalu yang kedua ini akan diberikan kepada kreditur separatis atau perbankan yang punya uh, pinjaman ke perusahaan. Yang ketiga, untuk yang ketiga itu baru nanti diberikan kepada termasuk uang pesangon maupun supplier maupun distributor yang masih punya tagihan kepada perusahaan. Jadi kemarin memang karena uang pesangon itu tidak masuk prioritas pertama, jadi operator menyampaikan tetap akan mengusahakan karyawan ini tetap mendapat pesangon. Tapi yang jelas untuk karyawan gaji yang tertunda maupun gaji yang kemarin karena dimakan tidak diberikan 100% itu akan diajukan dalam tagihan oleh kurator. Dan harapannya kurator itu meminta untuk para karyawan itu membentuk perwakilan dan perwakilan ini nanti yang akan mengawal proses penyelesaian hasil PKPU agar hak-hak karyawan tetap bisa diberikan. Dan untuk tagihan, pengajuan tagihan dari karyawan itu diberi batas waktu sampai 21 September 2023. Jadi memang para karyawan juga berharap untuk hak terutama pesangon itu bisa diberikan. Tapi kondisi perusahaan memang eh, untuk keuangannya, jadi nilai utangnya itu dari berapa kredit bank itu sekitar 800 miliar. Dalam proses PKPU untuk aset itu ketika ada investor itu ditaksir nilainya hanya 300 miliar itu dalam proses PKPU. Tapi kemarin dari perwakilan aset yang ada di Blitar maupun Mojokerto karena pusat pabrik ada di Mojokerto itu mencapai sekitar 900 miliar. Tapi kurator masih berusaha agar para karyawan ini juga tetap mendapatkan hak terutama pesangon. Jadi ketika saat ini apa dihitung untuk tagihan-tagihan dari para kreditur maupun supplier dan tagihan pada karyawan.
Nanti 21 September itu batas akhir karyawan menyampaikan target pada kontrol. Baik, Firda, sementara itu laporan dari kami. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Mataraman Samsul Hadi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara berikut dari Sururi, Kurator PT Bokormas dan PT Pura Perkasa Jaya. Berikut liputan Anda. Khusus uang tertunda, khusus gajian, itu ada prioritas. Jadi yang belum dibayar, nah mereka ini yang belum dibayar sekitar 2 bulan. Nah itu. Tapi kalau untuk pesangon itu di belakang, setelah bank. Jadi namanya konkuren. Jadi ada tiga tingkat. Pertama itu ya 3 kategori. Yang pertama itu preferen itu didahulukan, itu adalah pajak sama gaji buruh. Yang kedua separatis ini bank-bank, karena disebut separatis ini karena mengikat dengan jaminan. Ya, yang ketiga itu baru konkuren ini distributor termasuk pesangon buruh. Nah itu masuk konkuren. Artinya bisa dikatakan kalau kita lihat segitu tadi, kalau memang betul ini di angka 300 miliar, berarti kan harapan untuk mendapatkan pesangon kecil ya, tapi tetap dapat. Kalau saya sampaikan tetap dapat. Saya pastikan ya. Jadi nanti gini, teknis saya itu dari penjualan, nanti itu dari pihak separatis itu nggak kita kasihkan semua, karena ini pilot, nggak bisa kamu minta semua. Jadi nanti saya minta berapa persen, 5%, biasanya 5%, di atasnya mereka nggak mau. 5% ini akan kita bagi, misalnya laku 300, 5%-nya itu berapa kan gitu. 5%-nya itu kan sekitar 6M. Dari 6M kita bagi seluruh, nggak tahu dapat 1 juta, nggak tahu, itu pokoknya kita bagi. Artinya separatis pun juga harus menanggung resiko. Itu kebijakan kita. Kalau mereka nggak mau silakan aja keberatan ke pengadilan. Jumlah kreditur separatisnya berapa? Ya. 3 ya, ada UNB, ada OCBC, ada CCP, ada 3. Konkurennya hampir 20-an. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.